Bagaimana menyikapi sifat mertua yang suka mempersulit anaknya, sampai anak meninggalkan kewajiban nafkah ke istrinya, sementara suaminya serba salah harus mematuhi ibu atau mendahulukan nafkah istrinya, dan bagaimana harus diperbuat istri dalam menghadapi suami yang terus-terusan dibohongi oleh suaminya, Ustaz? Si anak apabila patuh kepada ibunya yang mengultimatum dirinya dan taat patuh apapun diperintahkan ibu, salah. Pertanyaan pertama, apa hukumnya suami istri tidak berteguran bertahun-tahun? Dua, tentang anak yang belum baligh masuk dalam saf kaum muslimin. Apa hukumnya? Namun anak kecil yang sudah bisa sholat, walaupun dia belum baligh, tidak memutuskan saf. Dan di sini kekeliruan banyak imam-imam masjid sekarang. Anak kita sudah pandai sholat pun tak boleh sholat di saf kaum muslimin yang besar-besar, yang dewasa-dewasa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz. Silakan. Saya ada mertua yang belum hijrah Ustadz. Alhamdulillah kami di keluarga udah 3 tahun hijrah. Nah. Tapi setiap saya melakukan yang syar'i seperti sekarang saya sudah bernikob, itu selalu jadi omongan sama ipar-ipar saya sama mertua. Itu bagaimana menyikapinya ya Pak Ustadz? Cukup? Jazakallah khairan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menyikapinya, jangan sikapi. Cara menyikapinya, diam saja. Cara menyikapinya, ucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka transfer pahala ke kita. Kenapa kita harus sedih? Dia yang sholat, kita yang nikmati pahalanya. Dia yang zakat, kita yang menikmati pahalanya. Dia yang puasa, namun pahala puasanya ditransfer ke rekening ibadah kita. Jangan bersedih. Ya, dibicarakan orang padahal kita mengerjakan yang benar, berarti itu orang itu transfer pahala. Maka harusnya berbahagia kita dan senyum. Bila perlu berikan dia sate. Terima kasih Anda telah transfer pahala kepada saya. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi sifat mertua yang suka mempersulit anaknya, sampai anak meninggalkan kewajiban nafkah ke istrinya, sementara suaminya serba salah harus mematuhi ibu atau mendahulukan nafkah istrinya, dan bagaimana harus diperbuat istri dalam menghadapi suami yang terus-terusan dibohongi oleh suaminya, Ustaz? Saya tidak ingin menjawab kasus dari yang tadi ditanyakan. Saya tidak ingin menjawabnya. Dan apa yang saya katakan sekarang bukanlah jawaban dari pertanyaan. Karena kalau saya ingin menjawab kasus, saya harus bertanya kepada suami dulu, supaya saya bisa mendengar dari kedua belah pihak. Sekarang saya baru mendengar dari istri, dari pihak istri. Belum tentu hal yang sama terjadi apabila saya mendengar dari pihak suami. Hindari sekali lagi, yang saya jawab sekarang bukanlah yang tadi ditanyakan. Namun saya hanya berbicara tentang konsep syariat, bahwa mertua tidak punya hak untuk mencampuri urusan anak dan istrinya. Tidak punya hak sama sekali. Orang tua tidak punya hak untuk mencampuri urusan anak dan istrinya. Dalam hal ini, mertua tidak punya hak untuk mengatur. Hanya punya hak untuk mengusulkan. Mertua mengatakan, saya mengusulkan begini-begini. Biarkan ya, si anak yang laki-laki sebagai kepala keluarga yang menentukan pilihan. Akan tetapi, apabila si anak justru kemudian diultimatum oleh ibunya sendiri, harus begini, harus begini, harus begini, ini sudah sifat yang keliru dalam rumah tangga. Si anak apabila patuh kepada ibunya yang mengultimatum dirinya dan taat patuh apapun diperintahkan ibu, salah. Dia yang menentukan arus rumah tangganya, bukan ibunya. Ibunya hanya sebatas memberikan nasihat, memberikan usulan. Dia pikirkan apakah usulan itu terbaik atau tidak. Manakala si ibu menyuruh dia tidak menafkahi istrinya, kemudian anak taat, maka anak berbuat maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ibu telah memerintahkannya melakukan yang haram dan dia ikuti. Tak boleh. Tak boleh ibu membuat kita meninggalkan kewajiban kepada istri. Namun sekali lagi, jawaban saya tadi tidaklah jawaban dari pertanyaan tadi. Adapun pertanyaan tadi tidak saya jawab karena saya belum mendengar dari pihak suami. Tidak boleh saya memutuskan perkara. Namun secara syariat, maka itulah yang bisa saya jawab. Mertua bukanlah pemutus urusan di keluarga kita. Beliau hanyalah sebagai orang yang arif dan bijaksana, punya pengalaman hidup dan berhak mengusulkan, namun tidak berhak memerintahkan. Segala keputusan di tangan kepala keluarga yang bernama suami.
Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya tentang soal keluarga udah bertahun-tahun nggak ada silaturahmi, nggak ada sapa-sapa Ustaz. Tidak ada? Nggak ada bertegur sapa, nggak ada silaturahmi. Berapa tahun Bapak? Udah bertahun-tahun lah. Berapa tahun Bapak? Udah berapa sekian tahun? Kira-kira berapa tahun? Sekitar 3 tahunan lah Ustaz. Oke. Ya, baik, Pak. Dan ada pertanyaan lagi Ustaz. Lanjut. Silakan, Pak. Ada pertanyaan lagi tentang beribadah sewaktu transit riba itu gimana? Diterima nggak Ustaz? Ulangi. Ulangi, Bapak. Fokus ke teleponnya saja Bapak, langsung diulangi pertanyaannya. Beribadah, kita beribadah. Cuman kita bertransaksi riba, itu gimana? Diterima nggak ibadah kita Ustaz? Oke, difahami. Baik, Pak. Percaya Bapak? Baik. Barakallahu fiik kepada Bapak yang bertanya. Pertanyaan pertama, apa hukumnya suami istri tidak berteguran bertahun-tahun? Jangan bertahun-tahun, berhari-hari nggak boleh. Jangan bertahun-tahun, berhari-hari nggak boleh. Tidak tegur sapa suami istri. Karena suami harus memberikan akhlak terbaiknya kepada istrinya. Dan istri harus memberikan ketaatan terbaiknya kepada suaminya. Suami harus memberikan akhlak terbaiknya kepada istri, sebagaimana istri harus memberikan ketaatan terbaik kepada suami. Maka dengan tidak tegur sapa, jangankan bertahun-tahun, berhari-hari nggak boleh. Maka tinggalkan kebiasaan tidak tegur sapa di rumah tangga. Kemudian ada orang yang melakukan transaksi riba. Apa hukum sholatnya? Apa hukum puasanya? Apa hukum sodakohnya? Ya, asal dia puasa, sholat, dan sodakoh dari harta yang halal, bukan harta riba, maka ibadah adalah ibadah, maksiat adalah maksiat. Dan masing-masing dihitung secara parsial. Sholat adalah dihitung pahala, puasa dihitung pahala, zakat dihitung pahala, sodakoh yang berasal dari harta yang tidak riba, yang halal dihitung pahala, baktinya kepada orang tua dihitung pahala. Namun ribanya dihitung dosa dan nanti akan ditimbang di akhirat. Dan bukanlah karena dia berbuat riba berarti sholatnya tidak sah. Karena tidak ada yang membuat sholat tidak sah, namanya transaksi riba. Sholat tidak sah apabila tidak tutup aurat. Sholat tidak sah apabila tidak menghadap kiblat. Sholat tidak sah apabila tidak berwudu. Dan tidak ada sholat tidak sah karena dia melakukan transaksi riba. Nggak ada. Maka dosa dihitung dosa, maksiat dihitung maksiat, kemudian akan ditimbang di yaumil mahsyar. Harapannya berhenti dari dosa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya tentang, saya pernah membaca di grup sebuah hadis kan, Ulangi. Rasulullah SAW berdoa setelah sholat subuh yang punya gini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, dan seterusnya. Itu yang saya ingin tanyakan, membaca doa tersebut itu setelah salam atau setelah zikir, setelah sholat subuh Pak Ustadz. Iya. Dan pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, kemarin saya punya anak kecil yang umur 7 tahun sama 9 tahun. Waktu saya menjadi makmum itu kan, saya supaya anak tersebut tidak bergurau waktu sholat, saya pisahkan, saya di tengah-tengah itu kan. Saya ditegur sama imamnya, suruh jadikan satu, suruh sebelah kanan barisan paling ujung lah. Kan saya sudah di ujung barisan jamaah, tapi saya anak saya itu saya batasi supaya tidak ribut lah, setelah itu bercanda. Jawabannya itu kalau saya di tengah-tengah nanti saya sholat jamaah tidak sah karena diputus sab oleh anaknya yang belum baik itu Pak. Apalagi memang ada dalilnya kayak gitu. Itu aja Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan apa tadi? Pertanyaan pertama itu mengenai lupa kami melapor yang pertama. Naam, zikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, dibaca setelah salat subuh oleh Nabi SAW dan Rasul merutinkannya. Pertanyaannya kapan dibacanya? Setelah salat subuh. Ketika dalam zikir, bagian daripada setelah zikir salat subuh, baca. Nah, ada pertanyaan kedua tentang anak yang belum baligh masuk dalam saf kaum muslimin. Apa hukumnya? Tergantung, apakah anak yang belum balik bisa sholat dengan benar? Kalau dia bisa sholat dengan benar, maka dia boleh berada di saf kaum muslimin. Dan dia tidak memutuskan saf.
Namun kalau dia tidak bisa sholat, belum pandai sholat, dan dia tidak sholat, maka memutus saf. Benar apa yang dikatakan imam tadi, memutus saf. Oleh karena itu dianjurkan oleh beliau yang bawa anak kecil yang belum bisa sholat di pojok. Sehingga anak kita yang paling pinggir. Sehingga saf bersambung. Benar apa yang beliau katakan, anak kecil yang belum bisa sholat, dimasukkan ke dalam saf, memutuskan saf. Namun anak kecil yang sudah bisa sholat, walaupun dia belum balik, tidak memutuskan saf. Dan di sini kekeliruan banyak imam-imam masjid sekarang. Anak kita sudah pandai sholat pun tak boleh sholat di saf kaum muslimin yang besar-besar, yang dewasa-dewasa. Itu salah. Ketika anak sudah bisa sholat, dia sudah berhak untuk berada di safnya kaum muslimin. Karena di zaman Rasul, ada anak yang belum balik jadi imam di kaumnya. Rasul yang tunjuk. Karena dia yang paling banyak hafalannya, dan dia yang paling pandai bacaan Al-Quran. Rasul yang menunjuknya jadi imam. Kalau anak yang belum balik bisa jadi imam, maka jadi makmum lebih lagi. Oleh karena itu, anak yang belum balik, apabila sudah pandai sholat, boleh berada di safnya kaum muslimin. Safnya orang dewasa. Tapi kalau belum pandai sholat, maka memutuskan saf. Oleh karena itu, kalau ingin menjaga kesempurnaan sholat, jangan putuskan saf dengan anak kita yang belum balik. Dan tidak pandai sholat. Caranya di pinggir. Atau disusun di saf sesama anak kecil yang belum sholat di belakang. Hingga tidak memutuskan saf. Kalau ataupun saf putus, tidak membatalkan sholat. Hanya mengurangi kesempurnaan pahala sholat. Wallahu a'lam bishawab.